Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitas dan urusannya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa to the point aja ya. Pada kali ini kita membahas G20. Ada beberapa informasi ya, saya ingin coba informasikan ke teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu ya bahwa G20 tahun ini diadakan di Bali ya pada tanggal 15-16 November. Sekitar ya 2 hari lagi lah. Di mana G20 merupakan puncak dari rentetan klasifikasi agenda dunia yang mengutamakan kumpulan ekonomi utama dunia untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia ya. Namun dengan banyaknya agenda analisis bersama di dalam refleksi G20 yang 2 hari lagi akan dilaksanakan, pada kesempatan ini ya kita coba memahami salah satu saja, yaitu bidang bisnis ya, bisnis B20. Walaupun di sana ada yang namanya C20 atau C20, itu C20 itu civil ya. Artinya masyarakat, bagaimana itu hubungan tentang masyarakat dunia pembahasannya ya, kurang lebih ya seperti itulah. Kemudian ada Y20 atau Y20, itu youth ya, atau para pemuda di seluruh negara ya, di seluruh negara yang tergabung di G20 ini. Kemudian ada U20 ya, bukan hanya G20, di sini ada U20, yaitu ada urban itu adalah perkotaan. Mungkin apakah itu menyangkut penataan perkotaan atau hubungan antar kota ya, kita nggak tahu agendanya seperti apa di sana, para pejabat di sana. Yang pasti selama 1 tahun dari September ya, Oktober 2021 kemarin ya, sampai ketemu sekarang November 2022, selama 1 tahun itu rentetan acara dari mulai C20, Y20, U20 ya. U20 itu urban, kemudian ada lagi S20 yaitu science ya, dimana science ini ilmu pengetahuan, membahas bagaimana perkembangan di setiap negara ilmu pengetahuan yang mungkin memiliki implikasinya terhadap ekonomi. Itu S20. Kemudian ada W20 ya. W20 ini adalah W20 Women, yaitu tentang kewanitaan di seluruh dunia. Setiap negara yang tergabung di G20 ini ada pembahasan yang salah satu acaranya dinamakan Women 20 ya, atau W20. Kemudian ada V20 yaitu parliamentary, yaitu tentang parlemen di setiap negara. Ini ada pembahasannya juga. Jadi semua diklasifikasikan teman-teman ya. Jadi ada jalur-jalurnya sendiri. Kemudian ada R20 atau R20, itu ada religion itu agama, membahas di bagaimana perkembangan dan stabilitas keagamaan di masing-masing negara, bagaimana ke depan ya, ini ada juga. Kemudian ada T20 atau T20, think, itu adalah pemikiran-pemikiran yang inovatif tentunya. Ya mungkin seperti itu kurang lebih ya teman-teman agendanya. Kemudian ada SAI 20, ada SAI 20, yaitu adalah Supreme Audit Institution. Jadi audit institusi tinggi. Ya, ini audit mungkin di tiap negara, tapi tingkatan tinggi lah artinya ya. Entah seperti apa teknisnya kita nggak tahu ya. Kita kan wong deso. Ya. Oke lah. Kemudian ada L20 ya, labor di sini ya. Jadi yang bersangkutan dengan karyawan, pekerja, buruh segala macam. Nah, di sini artinya ada L20 ya. Nah, yang akan kita bahas ini B20 atau Business 20 atau Business 20 ya. Bisnis 20 ini, nah kesemuanya itu sebelum kita bahas bisnis 20, kesemuanya tadi itu adalah dijalankan selama 1 tahun teman-teman. Makanya kita patut berbangga bahwa lokasi kita Bali, Indonesia selama 1 tahun digunakan untuk KTT tingkat tinggi, di mana semua negara membahas bagaimana hubungan antar negara bersama-sama meningkatkan berbagai sektor teman-teman. Luar biasa ya. Jadi kita artinya betul-betul harus yakin Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang berpusat di Bali ya acaranya, dan tentunya nanti ke depan G20 ini 2 hari lagi, G20 ini adalah menjadi puncak acara teman-teman. Puncak acaranya adalah G20 ya. Nah,
Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah B20 yang bersangkutan dengan bisnis 20. Nah, karena di B20 ini ada yang pertama Elon Musk, kemudian ada juga Chang Peng Zhao, yaitu CEO dari Binance. Nah, ini penting buat kita karena kenapa? Karena kita bergerak di bidang apa? Kita bergerak di bidang kripto ya, atau digital currency. Tentunya ingin ada informasi dan pergerakan baru ke depan. Bagaimana ini perkembangannya? Bagaimana effortnya? Apakah ada informasi terbaik buat perjalanan kita ke depan? Karena teknologi blockchain ini sekarang sudah tidak bisa tawar-menawar lagi. Dan memang arahnya adalah harus memasyarakat. Itu luar biasa ya. Oke, Bisnis 20 atau B20 itu adalah forum dialog resmi G20 ya. Salah satu unsur daripada dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Didirikan pada tahun 2010, B20 adalah salah satu kelompok keterlibatan yang paling menonjol di G20 dan bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan tentang isu-isu yang ditetapkan. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada presidensi G20 pada KTT B20 ya, yang berlangsung di sekitar KTT G20. Pada 2022 ya, tahun ini KTT B20 akan berlangsung pada 13-14 November. Artinya per hari ini ya, 13 sampai 14, karena tanggal 15-16 itu G20. Jadi 2 hari sebelum hari H itu adalah B20, yang T20, U20, S20 itu selama 1 tahun ya, rentetannya selama 1 tahun. Dan ini acara yang terakhir sebelum G20 adalah B20, yaitu Bisnis 20 ya, dilaksanakan pada per hari ini tanggal 13 sampai besok 14 November di Bali. B20 2022 diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin atas perintah pemerintah Indonesia ya, yang memegang kepresidenan G20 saat ini. Gitu teman-teman, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya kita patut bersyukur lah kita jadi tuan rumah. Sejak KTT B20 didirikan pada 2010, pertemuan ini telah berfungsi untuk menyalurkan suara dan aspirasi komunitas bisnis global kepada para pemimpin G20 ya, para pemimpin dari tiap negara yang kumpul di Bali. B20 Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Kamar Dagang ya, yang Kadin tadi, atas perintah pemerintah Indonesia dengan harapan menyatukan para pemimpin bisnis dan pemikiran global untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendesak dari perspektif bisnis. Besar harapan kami ya, di sini teman-teman bisa baca. Besar harapan kami bahwa KTT B20 tahun ini akan menemukan konsensus dan tujuan bersama mengenai penyebab prioritas, sehingga dapat bergerak maju dalam satu front persatuan. Sekarang lebih dari sebelumnya, suara bisnis global dipanggil untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan. Nah, kalau bicara dengan inklusif ya, kita ingat proyek kita ya, selalu tujuannya adalah untuk ekonomi yang lebih inklusif ya, monetary yang lebih eksklusif ya, tentunya seperti itu. Saat dunia menyesuaikan diri dengan kenormalan baru ya, kenormalan baru artinya karena memang kemarin kita mengetahui kejadian COVID-19 ya, ini tidak bisa lepas. Mau tidak mau sekarang kita harus melangkah ya ke normalan baru. B20 Indonesia berkomitmen untuk menyatukan komunitas bisnis global dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti kepada para pemimpin G20 tentang kebijakan ekonomi, kebijakan investasi, perdagangan, dan lain-lain. 7 gugus tugas dan dewan aksi telah dibentuk untuk menangani masalah-masalah paling mendesak di dunia, dengan harapan dapat menjaga pemulihan global dan memastikan bahwa pertumbuhan berikutnya bersifat inklusif dan berkelanjutan. Atas nama B20 Indonesia, saya berharap Anda akan bergabung dengan kami di Bali. Nah, ini untuk anjuran kepada para pemimpin negara, ya, para pemerintah di negara yang ayo kita bergabung di B20 untuk membangun perekonomian dunia lebih baik, ya gitu ya. Jadi di sini adalah promosi ya, mempromosikan, karena keuntungannya juga banyak teman-teman. Karena kenapa? Karena selain daripada lokasi yang digunakan Bali, kita bisa mempromosikan wilayah kita yang penuh dengan
suasana eksotis di sana ya. Jadi untuk berlibur dan lain sebagainya. Bahkan yang CEO Binance ya, CEO Binance mengatakan Yang Peng Zhao itu dia bilang saya pernah sering ke Bali, beberapa kali ke Bali gitu kan di interviewnya. Tapi saya nggak membahas apa yang dia sampaikan ya karena kalau ditambahkan ke sini saya fokus untuk membahas G20-nya aja. Mungkin itu next time ya. Prioritas daripada B20 yang dilaksanakan hari ini sampai besok itu lebih kepada energi digitalisasi ya, energi sustainability dan iklim juga ada di sana. Kemudian woman in business, wanita dalam bisnis, ini juga ada dibahas di sana ya. Utamanya ada 3 hal itu. Jadi woman in business, digitalization, energy, sustainability and climate. Jadi artinya di sini ada digitalisasi teman-teman. Ya mudah-mudahan ini adalah menjadi harapan baik buat kita yang menjalankan proyek di mana proyek yang kita harapkan ini bisa bukan hanya ruang lingkup kehidupan kita pribadi, tetapi juga ruang lingkupnya ke masyarakat dunia gitu teman-teman. Apa effortnya? Ya itu tadi. Jadi kalau misalkan bang itu kan gak ada hubungannya sama Pi Network, betul, memang secara direct tidak ada hubungan langsung, tetapi indirect next time mungkin bisa ada hubungannya. Karena kenapa? Karena petinggi kripto pun datang ya, seperti Chang Peng Zhao datang ya, Elon Musk juga yang pengusaha nomor 1 di dunia Tesla, yang orang terkaya di dunia itu diundang juga dan berkenan untuk hadir. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini pertanda baik, terutama bagi kita sebagai presidensial G20 ya. Itu teman-teman. Jadi saya berharap ini adalah kebanggaan kita ya, negara kita tetap walaupun masyarakat biasa, walaupun rakyat kecil ya. Saya juga wong deso yang tinggal mungkin dari masa kecil di pesawahan, tapi ya kalau untuk kita mempelajari perkembangan daripada teknologi ya, perkembangan zaman ya why not, kenapa enggak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa sambil udut dan ngopinya teman-teman ya, kopdut ya. Luar biasa ya. Insyaallah mudah-mudahan. Dan ini yang terakhir saya tidak bacakan satu-satu karena terlalu panjang dan ini jadi ada beberapa orang yang hadir di B20 ya, bukan G20, di B20 yang dilaksanakan per hari ini dan besok ya. Saya rekod ini tanggal 13 berarti ya, 13 dan 14 hari besok. Ini saya lampirkan untuk teman-teman siapa aja yang hadir, saya akan lampirkan di video ini, silakan dibaca, disimak ya. Oke, itu aja. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini adalah sebuah informasi, mudah-mudahan ini bisa membangun spirit kita, membangun harapan kita, membangun nasionalisme kita bahwa kita patut berbangga dan kita mampu bersaing dengan negara luar. Saya yakin itu aja. Dan kita walaupun apapun kejadiannya, dengan perkembangan kondisi alam saat ini, kondisi geopolitik seperti sekarang ini yang kita rasakan, geoekonomi ya, kemudian berhubungan dengan kesehatan, peperangan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap harus optimis teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan disimak beberapa orang yang hadir, anggota B20 di sana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.